Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Sandika Radia Ramadan, absen 06, akan mempresentasikan bab makromolekul yang dimulai dari sub yaitu polimer. Polimer adalah molekul besar yang terbentuk dari unit-unit berulang sederhana yang tergabung dengan ikatan kovalen. Polimer sendiri itu berasal dari bahasa Yunani, poli yang artinya banyak, dan mer yang berarti bagian. Polimer tersusun dari monomer-monomer yang bergabung. Monomer adalah unit molekul kecil yang penyusun polimer. Contoh polimer yang sering dijumpai dalam kehidupan manusia adalah karbohidrat, lemak, protein, plastik, dan karet alam. Selanjutnya, polimer dapat digolongkan berdasarkan asalnya, jenis monomer, dan sifatnya. Yang pertama, berdasarkan asalnya. Dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu polimer alam, polimer yang terbentuk secara alami dalam tubuh makhluk hidup. Contohnya itu seperti selulosa, protein, amilium, glikogen, wol, dan sutra. Yang kedua itu polimer sintesis, sesuai dengan namanya sintesis, berarti terbentuk dari bahan-bahan kimia. Contohnya seperti plastik PI, plastik PP, dan plastik PVC atau polyvinyl klorida. Selanjutnya polimer berdasarkan jenis monomer. Polimer di sini digolongkan menjadi dua, yaitu homopolimer dan copolimer. Homopolimer itu merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang sama. Contohnya adalah PVC atau polyvinyl klorida yang tersusun dari vinyl klorida. Yang kedua ada copolimer, merupakan polimer yang tersusun dari monomer yang berbeda. Contohnya dacron, tersusun dari monomer asam tariflatat dan etanidol. Yang terakhir itu polimer berdasarkan sifatnya terhadap panas. Yang pertama adalah polimer thermosetting. Nah, polimer thermosetting ini hanya dapat dipanaskan satu kali, yaitu pada saat pembuatannya. Sehingga apabila pecah tidak dapat disambung kembali dengan pemanasan atau dicetak ulang dengan pemanasan. Polimer thermosetting terdiri atas ikatan silang antar rantai sehingga terbentuk bahan yang keras dan lebih kaku. Contohnya bakelit. Yang kedua, polimer termoplas. Nah, berbeda dengan yang tadi, polimer ini itu dapat dipanaskan berulang-ulang kali karena polimer termoplas itu melunak bila dipanaskan dan mengeras bila didinginkan, sehingga apabila pecah dapat disambung kembali dengan pemanasan atau dicetak ulang dengan pemanasan. Polimer termoplas terdiri atas molekul-molekul antar lurus atau bercabang dan tidak ada ikatan saling antar rantai seperti pada polimer thermosetting. Contohnya adalah polyvinyl klorida atau PVC. Contoh yang lebih di kehidupan kita itu contohnya seperti pipa plastik. Selanjutnya adalah pembentukan polimer. Polimer itu terbentuk dari monomer-monomer yang bergabung menjadi satu. Reaksi pembentukan polimer dibedakan menjadi dua, yaitu polimerisasi adisi dan polimerisasi kondensasi. Yang pertama, reaksi polimerisasi adisi itu reaksi penggabungan molekul-molekul yang berikatan rangkap membentuk rantai molekul yang panjang. Reaksi polimerisasi adisi dapat berlangsung dengan bantuan katalisator. Saya menaruh salah satu contoh, yaitu reaksi dari alkena menjadi polialkena. Yang kedua adalah reaksi polimerisasi kondensasi. Adalah reaksi antara dua gugus fungsional pada molekul-molekul monomer yang berinteraksi membentuk polimer dengan melepaskan molekul kecil H2O dan NH3. Ini ada contoh dua. Yang pertama, reaksi dari asam amino menjadi protein. Yang kedua, dari asam adipat menjadi asam adipat ditambah 1,6 diaminheksana menjadi struktur tersebut. Bab selanjutnya adalah biomolekul. Biomolekul itu terbagi atas 3 jenis-jenisnya. Yang pertama adalah karbohidrat. Yang kita tahu sendiri, karbohidrat merupakan salah satu bahan makanan yang penting bagi makhluk hidup. Karbohidrat ini merupakan polimer alami dengan rumus CnH2ON yang dihasilkan oleh tumbuhan. Golongan karbohidrat itu ada 3. Yang pertama itu monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga polisakarida. Nah, manfaat karbohidrat sudah banyak kita ketahui. Yang pertama itu sebagai sumber energi atau kalor. Yang kedua, karbohidrat sendiri mencegah timbulnya proses ketosis. Ketosis itu adalah proses pemecahan protein yang dapat menghasilkan energi atau kalori. Yang ketiga, memberi rasa kenyang. Yang keempat, mengatur metabolisme lemak. Yang kelima, menguatkan rasa manis pada makanan. Yang keenam, pembentuk dan pelindung sel.
Jenis biomolekul kedua adalah protein. Protein merupakan senyawa makromolekul yang terbentuk dari polimerisasi kondensasi sebagai asam amino. Asam amino adalah turunan asam karboksilat yang mengandung gugus amina. Penggolongan protein itu berdasarkan di atas empat. Yang pertama itu penggolongan protein berdasarkan asalnya itu dibagi dua menjadi protein nabati dan juga protein yang berasal dari hewani. Yang kedua penggolongan protein berdasarkan fungsinya itu ada 7. Yang pertama enzim, yang kedua protein pembangun, yang ketiga protein transport, yang keempat antibodi atau protein pelindung, yang keempat hormon atau protein pengatur, yang keenam protein cadangan, yang ketujuh adalah protein kontraktil. Penggolongan yang ketiga itu berdasarkan bentuknya ada protein globular, protein serat, dan yang terakhir penggolongan protein berdasarkan monomernya dibagi menjadi 2 yaitu protein sederhana dan protein konjugasi. Untuk manfaat protein sendiri yang pertama itu membantu proses metabolisme tubuh, berperan dalam membentuk sel-sel baru untuk menggantikan sel-sel yang rusak. Yang kedua sebagai cadangan energi. Contohnya kasein pada air susu untuk cadangan makanan bayi. Yang ketiga ada sebagai zat pembangun, contohnya isolagen yang menyusun jaringan ikat pada kulit. Yang keempat katalisator, berupa apoenzim yang merupakan penyusun utama enzim. Yang kelima ada zat antibodi, contohnya adalah protein myelema. Yang keenam ada alat angkut, contohnya sel darah yang mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Yang terakhir ada lemak. Lemak merupakan ester dari asam lemak dan gliserol yang disebut trigliserida memiliki gugus alkil yaitu R1, R2, R3 yang merupakan gugus nonpolar dengan jumlah atom karbon antara 11 sampai dengan 23. Untuk kegunaan lemak sendiri yang pertama adalah dalam bidang industri, lemak digunakan untuk membuat sabun dan margarin. Untuk di dalam tubuh itu lemak berfungsi sebagai sumber energi cadangan dan pelarut vitamin A, D, E, K, dan zat-zat tertentu. Selain itu juga, lemak dapat menjadi lapisan pelindung ketika terjadi benturan. Lemak juga menjadi semacam regulator suhu tubuh, sehingga perubahan suhu yang drastis sekalipun tidak memberikan efek yang buruk bagi tubuh atau organ-organ di dalam. Yang ketiga adalah minyak yang digunakan. Minyak itu digunakan untuk menggoreng bahan makanan. Sekian presentasi dari saya, Dwi Sandika Radia Ramadan, absen 06. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.